Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul di ruangan yang cukup indah ya, karena ini merupakan hari ke-25 bulan Ramadan. Dan alhamdulillah kita semua bisa berkumpul dalam acara ngabuburit, juga nanti kita akan bareng-bareng buka bersama. Dan ini merupakan satu acara yang luar biasa. Nanti kita akan bersama-sama untuk berdiskusi tentang sebuah buku yang luar biasa ya. Tentunya buku yang keren, dan ini merupakan buku yang diterbitkan dari penerbit yang keren juga. Terlebih dahulu mari kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga kita semua bisa berkumpul di tempat yang luar biasa ini. Sholawat serta salam semoga selamanya terlimpah curahkan kepada Nabi kita semua, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para tabi'innya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan rahmat serta salamnya sampai kepada kita hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin yang luar biasa dan yang sangat saya hormati, mari kita buka acara ini dengan ucapan basmalah bersama-sama terlebih dahulu agar berkah ya acaranya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang pertama kita akan menyimak serta mendengarkan sambutan. Sambutan yang pertama yakni sambutan dari Dewan Syuro Mata Pelajar. Siapa lagi kalau bukan Kang Dudi RS. Kepadanya disilakan untuk memberikan sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu bagja waluya laju mulus tinekanan pamaksadan. Hari ini saya sangat senang karena biasanya jam-jam segini itu kita istirahat ya di sasi saum ini begitu. Biasanya kemarin hari segini saya tidak kemana-mana, di rumah saja. Tapi ada info saya langsung meluncur gitu. Nah kalau tidak ada info saya tidur begitu. Dan ini adalah salah satu anugerah yang indah begitu, karena kita hadir di sini mengembalikan persamuhan yang langka. Persamuhan, dan yang akan kita diskusikan juga adalah sebuah teks yang sekarang teks itu bertebaran di dunia digital, tetapi teks sekarang dikembalikan ke spirit awal gitu, menjadi kumpulan kalimat dikumpulkan. Baru-baru ini juga mengikuti perkembangan mutakhir, termasuk memotret konstelasi bukan saja di lokal tetapi juga di regional dan nasional, bahkan sekali-kali memotret yang ya tidak terikat ruang waktu begitu ya. Dan itu adalah sebuah gerakan dari seorang Teten Sudirman yang kini sudah berhasil membukukan kumpulan pikiran dalam benaknya yang dituangkan dalam sebuah buku. Dan ya kami dari MPI, dari Mata Pelajar, terima kasih sudah setia begitu, karena ini dunia teks ini sekarang sudah langka begitu ya, artinya dalam bentuk buku. Dan persamuhan ini juga sebetulnya semacam ya nostalgia gitu ya, karena kita juga pernah intim bertemu seperti ini gitu, membicarakan sesuatu begitu, dan biasanya itu akan melahirkan spirit yang menggerakkan begitu. Nah, ini juga istimewa komunitas cermin, selain persamuhan di sini gitu ya, di sebuah lingkaran gitu, juga disiarkan secara digital begitu ya. Jadi ada
Terima kasih luar biasa Kang Dudi RS yang telah memberikan sambutan, dan itu merupakan sambutan yang luar biasa. Semoga ini pun menjadi sebuah motivasi ya, karena kita di sini sekarang melihat Bapak Haji Teten Sudirman itu seorang, mohon maaf, sudah sepuh ya Pak ya, namun semangat untuk menulisnya luar biasa. Ini semoga menjadi motivasi untuk teman-teman semua ya. Seremoni atas peluncuran ini adalah dengan memberikan buku ini kepada seseorang yang memang menurut penulis itu perlu untuk diberikan. Baik, Bapak Teten, ini adalah seremoni untuk peluncuran ya. Silakan Pak Teten, diberikan kepada siapa dari halayak ini yang menurut Bapak itu penting untuk diberikan. Ya, mangga. Nanti setelah ini Bapak ngobrol ya tentang proses kreatif. Iya, ternyata. Oh, ternyata. Wah, terima kasih untuk Bapak Erlan Suwarlan ya. Oke, ya, diberikan kepada Bapak Dr. Erlan Suwarlan yang nanti akan berbicara di sesi kedua. Baik, Bapak Teten Sudirman, kita akan masuk ke dalam sesi kesaksian atau testimoni bagaimana Bapak menulis di usia yang cukup sudah tidak muda lagi, 74 tahun. Saya mau 52 tahun lagi. Dan beberapa hal ketika saya ingat itu agak sedikit lama loadingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dan wadin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Hadirin Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, terlebih dahulu marilah kita sampaikan ucapan selamat datang dan terima kasih kepada semuanya. Pada saat kita beribadah puasa di bulan Ramadan ini, saat ini kita bisa dipertemukan dalam suatu acara yang khusus untuk membahas tentang buku yang saya tulis yang sempat dimuat di Surat Kabar Priangan. Pertama-tama saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih pertama kepada para sahabat komunitas Cermin Indonesia yang telah sudi berupaya untuk menyelenggarakan acara yang cukup membahagiakan ini. Yang kedua, tentunya kami ucapkan terima kasih juga kepada pihak penerbit yang telah sudi membukukan tulisan-tulisan saya sebanyak sekitar 51 judul yang mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi halayak semuanya. Dan yang ketiga, ucapan terima kasih kami sampaikan juga kepada para narasumber dan para undangan lainnya yang saat ini hadir di tempat yang membahagiakan ini. Sebetulnya jika membaca biografi di buku itu, saya sebetulnya menilai diri sendiri ini tidak selayaknya bisa duduk berdampingan dengan para narasumber dan saudara-saudara yang di dalam segi pendidikan dan pengalamannya mungkin banyak yang lebih dari pengalaman hidup saya. Karena jika dilihat, apalah arti diri saya yang meskipun pernah bertugas 33 tahun di pemerintahan daerah, saya ini kalau dilihat tingkat pendidikannya S3 cuma STM kimia. Begitu pula jabatan yang pernah diduduki selama saya bertugas adalah jabatan terendah di pemerintahan. Saya hanya sampai sebagai seorang lurah di kota Tasikmalaya ini. Tapi alhamdulillah
dengan pengalaman selama saya bertugas, dengan didasari keyakinan diri pribadi bahwa keberpihakan kepada yang hak itu adalah mutlak, harus dimiliki. Oleh sebab itu saya termasuk pegawai yang tidak mudah taat kepada atasan apabila dinilai atasan tidak sepatutnya bertindak atau membuat kebijakan yang menurut saya tidak tepat. Saya pernah untuk diberikan jabatan tapi dengan syarat bahwa yang memberikan jabatan itu menghendaki saya supaya mengubah watak saya yang suka vokal bila berbicara di dalam rapat, tapi ternyata itu tidak bisa saya laksanakan. Saya dijanjikan jabatan menjadi kepala BKPD Taraju, tapi cuma 3 bulan diambil lagi itu jabatan, dan saya ditempatkan, ditarik ke pemerintah daerah berdinas di Dinas Pariwisata. Dan saat itu juga banyaklah pengalaman-pengalaman yang saya sebenarnya suka mendobrak kebijakan-kebijakan atasan yang sekiranya dinilai kurang tepat menurut keyakinan saya. Jadi saya pernah, meskipun saya statusnya calon pegawai negeri sipil CPNS, tapi sudah berani menggebrak seorang kepala dinas jika kebijakannya tidak sesuai dengan hati nurani. Itulah watak saya. Oleh sebab itu, setelah saya memasuki masa purna bakti dan saya tidak mungkin lagi icikibung di dunia pemerintahan ikut rapat, itu dinilai sudah tidak ada lagi kesempatan buat menyampaikan, mengutarakan isi hati saya. Oleh sebab itu, semenjak saya memasuki masa pensiun tahun 2005, nah ini mulai, karena saya sebetulnya berlangganan surat kabar priangan itu sejak awal terbitnya 2000 berapa Pak Adidan? Oh iya, waktu saya dinas di Kecamatan Sarawu itu. Dan sebetulnya saya ini penggemar surat kabar. Jadi sejak dulu, sejak hidup dengan nenek kakek, saya sudah biasa membaca surat kabar di bilik. Kalau rumah dulu kan dindingnya bilik. Nah, bilik nenek saya itu ditempeli surat kabar hasil orang tua bekerja di pabrik. Saya ingat surat kabarnya itu surat kabar Sinpo itu dulu. Jadi bari dada pangan oge gitunya di imah nini teh bisa maca koran. Itulah kebiasaan, sehingga waktu Giwangkara terbit tahun 1970-an itu saya mulai koran sudah kabar priangan Giwangkara. Kesininya terus-terusan. Jadi saya pernah membukukan tanya jawab keagamaan di Bandung Pos. Saya bukukan sampai 2 jilid. Itu menarik. Jadi meskipun saya tidak pernah pesantren, tidak pernah kuliah di UIN, tapi saya sering nekat menulis soal keagamaan di kabar priangan. Itulah asal mulanya. Jadi saya hanya menggunakan ilmu dari pengajian rutin mingguan, tetapi yang benar-benar kita dalami. Yang selanjutnya setelah pensiun demikian itu, akhirnya saya mulai belajar menulis dengan membuat surat pembaca. Nah, di sana mulai kritikan-kritikan terhadap kebijakan pemerintah. Baru sekian bulan saya mengkritik Rumah Sakit Umum Dr. Soekarjo, saya sudah mendapat ancaman suntik mati. Karena saya mengkritisi kebijakan rumah sakit terlalu mengutamakan para birokrat daripada masyarakat umum. Sehingga istri saya yang berobat selama 3 hari pulang pergi tidak dilayani oleh karena dokter spesialisnya sedang melayani calon bupati yang waktu itu akan maju. Itulah akhirnya saya dobrak, saya datangi direktur rumah sakit dengan memperlihatkan koran itu, akhirnya minta maaf.
Jadi banyaklah pengalaman-pengalaman menulis saya. Saya sampai diteror oleh pihak kepolisian dari Samsat karena mengkritik kebijakan Samsat yang harus membeli formulir ketika kita akan membayar pajak kendaraan. Itu saya nilai kurang proporsional. Masyarakat yang mau membayar kewajibannya harus dipersulit dengan hal-hal yang tidak begitu penting. Nah sekarang akhirnya saya mencoba menulis opini di ruang opini. Akhirnya alhamdulillah saya pensiun 2005 sampai kini itu tidak kurang tulisan saya yang hitung-hitung hampir 500 sampai 600 judul. Yang sekarang baru dibukukan 51. Dan mudah-mudahan saja dengan ada kegiatan semacam ini sangat bermanfaat bagi pihak-pihak lain yang mudah-mudahan hasil karya saya itu ya bisa bermanfaat baik lah, baik diri saya sendiri maupun bagi saudara kalian. Itu rupanya sekedar pengantar dari saya selaku penulis. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan selamat untuk mengikuti acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara sebangsa dan setanah air, Ibu dan Bapak yang saya hormati, demikian dan sangat menarik bagaimana relasi tulisan, gagasan tulisan, kemudian konteksnya untuk mengkritisi apa yang ada di sekitar tulisan itu. Dan kita bisa tahu bahwa dengan tulisan ada efektivitas yang bisa disampaikan. Berikutnya adalah karena saya manajemen waktu dulu sudah jam 15:03, berarti kita bisa eksplorasi sekira 7 menit masing-masing, boleh ya? Masing-masing narasumber yang lain. Mulai dari Bapak Haji Mahfudin, silakan Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tafarrada bil inji wal jalal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Yang saya hormati Pak Kesepuhan, Pak Teten Sudirman. Di antara kita yang hadir, beliau paling sepuh lah. Setelah beliau mungkin saya. Pak Teten 74, saya 68. Sahabat komunitas Cermin Tasikmalaya, moderator dan para narasumber, hadirin hadirat yang sama-sama bisa hadir pada kesempatan sore hari ini. Saya dapat tugas barangkali selaku testimoni terkait dengan peluncuran buku Pak Teten tentang otonomi daerah setengah hati. Yang pertama, saya sangat mengapresiasi terhadap penulis, sebab kalau dilihat dari pengalaman beliau yang disampaikan tadi, emang nampaknya cukup on the track lah dari kebiasaan Pak Teten dengan apa yang ada pada pemikiran-pemikiran untuk yang dituangkan dalam sebuah karya tulis. Saya secara pribadi mengapresiasi dan terus berkarya, terus menulis, dan saya punya moto begini: seorang penulis itu lebih hebat ketimbang seorang prajurit. Seorang penulis hanya satu goresan tinta, jutaan orang bisa baca. Tapi seorang prajurit hanya satu peluru, cuman bisa membunuh satu orang musuh. Makanya itu saya juga termasuk
belajar menulis sejak kuliah tingkat 2 itu. Dulu sistem tingkat belum semester. Tahun 77 saya kuliah tingkat 2. Belum pakai gunakan sistem semester, masih tingkat. Saya udah nulis. Saya pertama nulis di majalah Suara Daerah PGRI Jawa Barat waktu itu. 1 kali kiriman tulis ditolak, 2 kali ditolak, 3 kali dimuat, dan seterusnya. Alhamdulillah. Nah itulah. Apa kata kuncinya? Satu hal, sesuai dengan apa yang disampaikan kepada Rasul kita, Iqra, reading much. Cuman banyak baca. Kalau orang banyak baca tidak akan sulit untuk menulis. Nah, alhamdulillah saya selaku ASN, saya akademisi di UIN Bandung, sudah 42 tahun. Buku yang saya tulis sudah ada 13 buku yang publish, ya termasuk buku daras. Ada 2 buku yang bestseller, ada 1 buku yang dibeli oleh UKM Malaysia untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Alhamdulillah. Di samping tulisan-tulisan saya dengan Pak Haji Teten di Priangan, mungkin tiap hari Jumat bisa dilihat tulisan saya di Priangan yang temanya atau judulnya yang berkaitan dengan religius Islami lah. Itu warna Tasik, warna Priangan. Kemudian juga di Radar, saya juga pernah dari tahun 2006 sama-sama Radar Priangan nulis siksak. Alhamdulillah. Dan itu tidak kehabisan modal. Kenapa? Modalnya reading much. Kemudian di Bandung juga saya sebagai pimpinan redaksi majalah Asakopa. Sudah beberapa belas tahun sampai sekarang. Dan karena itu sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas inisiatif komunitas Cermin, dan memang ini harus diwariskan kepada generasi muda, Pak Haji Teten. Harus diwariskan. Saya ingat saya punya sahabat tapi di atas saya usianya, Profesor Sohibul Imam. Tahun 2010 kuliah umum di Bandung, masih IAIN belum UIN. Beliau usianya 56 tahun. Dia cerita, usia saya 56 tahun dan buku saya pun 56 judul, luar biasa. Jadi rata-rata kalau dikalkulasinya setiap 1 tahun usia satu buku. Nah itulah barangkali karena keterbatasan waktu, saya mengajak kepada adik-adik, mari berkarya, mari menulis, dan kata kuncinya adalah reading much, banyak baca, ikro dan ikro. Dan insya Allah apapun yang kita akan tulis tidak akan kehabisan, materi tidak akan kehabisan. Jadi kalau sudah biasa, enak membaca itu luar biasa lah. Membaca itu harus merupakan satu kebutuhan. Membaca itu adalah membuka jendela dunia. Jadi saya kalau tidak membaca 1 hari, dalam bahasa Sunda, nyeri beteng lah, pusing lah, makanya harus baca gitu. Nah oleh karena itu, kepada adik-adik ya saudara-saudara, saya udah hampir 70 lah usia, tapi masih alhamdulillah masih on the track untuk nulis, masih semangat untuk baca, masih semangat untuk meneliti, masih semangat untuk menganalisis apa yang terjadi khususnya di wilayah Priangan Timur dan umumnya secara nasional. Demikian barangkali, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ini jadi amal jariah ini Pak Teten. Ini buku ini anfa'uhum linnas, manfaat untuk banyak manusia. Insya Allah jadi berkah di bulan Ramadan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih untuk Bapak Haji Ahmad Nur yang telah memberikan testimoni kesaksian, dan kita menjadi tahu betapa beliau juga sangat menghargai dunia baca dan tulis. Di kala saat ini kata atau diksi literasi begitu dekat dengan kita, tapi baca tulisnya belum tentu dekat. Kata literasi begitu tidak asing gitu ya, apalagi masuk ke dunia pendidikan, tapi belum tentu melekat dalam perilaku kehidupan kita. Dan saya melihat itu ada di 2 orang tua ini, Pak Haji Teten dan Pak Haji Fakudin. Oke, berikutnya testimoni dari penjaga gawang Surat Kabar Priangan kepada Bapak Muhammad Ridwan. Mungkin bisa memberikan bocoran bagaimana ya, rasa bahasa dan seterusnya dan sebagainya ya, dari perspektif media.
7 menit ya Kang ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil haqqi basyira wa nadhira. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idja'akum fasikum binaba'in fadabayanu an tusibu qauman. Sadaqallah. Terlebih dahulu saya sampaikan apresiasi, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada penggagas acara ini, kepada para pegiat komunitas Cermin, sehingga bisa terlaksananya acara yang sebetulnya menurut kami ini juga turut membangun kebesaran nama Kabar Priangan. Selanjutnya saya sampaikan terima kasih juga dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Bapak Teten Sudirman yang sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu membersamai kami Kabar Priangan, sejak lahirnya Kabar Priangan sampai saat ini, dan ternyata alhamdulillah seluruh pemikiran Pak Teten tersebut sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu tersebut bisa terkristalisasikan dalam bentuk buku yang sekarang ada di hadapan kita. Dan ini terus terang saja Pak Teten merupakan kado yang terindah di tengah-tengah suasana pada tahun 2024 ini. Besok tanggal 15 Mei Kabar Priangan merayakan hari ulang tahunnya yang ke-25. Jadi terima kasih Pak Teten, ini adalah kado yang sangat besar untuk kami. Selanjutnya saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa tidak mudah untuk menjaga spirit kemampuan menulis, apalagi dengan usia yang katakanlah sepuh sekelas Pak Teten. Dan itu saya betul-betul sangat salut karena prosesnya itu saya tahu betul dari awal. Kenapa saya sampaikan dari awal? Karena Pak Teten itu menulis bukan opini yang sekarang terkristalisasi di sini, tetapi Pak Teten itu menulis surat membaca dulu itu. Jadi beranjaknya dari situ. Jadi kebiasaan menuangkan gagasan pikiran dalam surat membaca, kemudian terus berkembang, kemampuan imajinasi menulisnya terus berkembang sehingga sampai meloncat kepada kemampuan menulis opini. Dan itu ternyata karena kebiasaan kualitasnya itu semakin meningkat. Jadi menulis itu bukan bakat ya, jadi memang karena kebiasaan, itu yang harus kita pahami semua. Dan saya sebagai penjaga Kabar Priangan harus diakui bahwa tulisan Pak Teten itu matang gitu ya. Jadi ada beberapa tahapan dalam penyeleksian tulisan itu. Yang pertama itu, yang paling utama itu aktualitas, kemudian bahasa, kemudian tata bahasa, menyangkut redaksional gitu ya. Dan Pak Teten itu tidak banyak kesalahan-kesalahan redaksionalnya itu tidak ada, hanya yang bersifat ikhtilaf kalau menurut kita dalam tata bahasa yang memang tidak ada dalam bahasa bakunya misalkan. Itu satu hal yang wajar dialami oleh semua penulis, karena kalau mencari tata bahasa yang baku seluruhnya itu tidak ada. Ada kebijakan-kebijakan redaksional yang ditentukan oleh masing-masing pengelola media massa. Misalkan contohnya ini, punten melebar dulu, penulisan miliar misalkan, ada yang miliar, ada yang miliar gitu ya. Penulisan LPG, ada yang LPG, ada yang LPG HP, ada yang handphone, ponsel seluler, itu kan tidak ada yang bagus seperti itu hal yang wajar biasa. Tapi Pak Teten itu secara umum tulisannya itu dapat kita terima dengan mudah, dengan baik, sehingga dari sekian tulisan masuk itu Pak Teten itu selalu mendapatkan prioritas pemuatan yang pertama gitu. Tapi ya mohon maaf saja ada beberapa tulisan mungkin yang terlambat atau tidak dimuat gitu ya, karena beberapa pertimbangan tertentu, misalkan karena aktualitasnya terlewat atau apa gitu ya. Tapi sekali lagi, selama hampir 25 tahun membersamai kami, itu adalah sebuah ikhtiar dan upaya serta jasa yang sangat besar untuk eksistensi Kabar Priangan. Harus sampaikan juga bahwa media cetak saat ini di wilayah Priangan Timur khususnya, Kabar Priangan atau wilayah Priangan Timur ini katakanlah sebagai buffer, penyangga dari arus informasi atau kemajuan teknologi informasi yang begitu deras. Di
nasional, di regional, media-media massa itu kan sudah hancur semua ya. Di nasional sekarang tinggal Kompas gitu ya. Di di Jawa Barat aja Tribun, PR Tribun gitu ya, masih grup Kompas juga. Jadi hampir lebih banyak media yang sekarang berguguran, dan Priangan Timur ini adalah wilayah buffer, wilayah penyangga konservasi tradisi membaca dan menulis melalui media cetak. Walaupun itu mungkin terasa bagi kita konservatif gitu ya, tapi itu kenyataannya seperti itu kondisi masyarakat kita. Dan alhamdulillah selama berkiprah di tengah arus disrupsi informasi saat ini, kabar Priangan masih bisa diterima. Mungkin teman-teman Bapak Ibu sekalian melihat eksistensi kabar Priangan di tingkat urban ini tidak terlihat, tapi kita eksis sampai ke daerah-daerah, karena kita mainnya bukan di eceran, kita mainnya di langganan gitu ya. Jadi alhamdulillah, jadi sekali lagi media cetak kabar Priangan masih bisa tetap bertahan sampai sekarang. Dan harus sampaikan juga, walaupun kita juga mengembangkan platform digital, tapi juga bahwa media cetak ini ternyata masih menjadi sumber pendapatan utama dari manajemen perusahaan. Walaupun sekarang secara eksistensial platform digital itu katakanlah lebih semarak, tapi ternyata pendapatan dari cetak masih tetap lebih besar daripada platform digital. Dan ini kita apresiasi juga bahwa hadirnya buku ini juga adalah bagian dari upaya menumbuhkan literasi di Kota Tasikmalaya, yang sebetulnya kita teman-teman yang masih muda harusnya malu bahwa ini justru dilakukan oleh seorang Teten Sudirman yang katakanlah secara usia sudah tidak muda lagi gitu ya. Jadi ini harus menjadi motivasi dan pelecut semangat kita untuk terus mengembangkan literasi di Kota Tasikmalaya. Dan saat bersamaan juga kita mungkin nggak ada unsur pemerintah ya di sini, bahwa pemerintah juga harus membantu dari sisi diseminasi informasi. Kalau literasi informasi mungkin komunitas pegiat, komunitas Cermin juga ini juga bagian dari upaya meningkatkan literasi. Tapi dari sisi diseminasi informasi, keterjangkauan atau memudahkan akses informasi itu sampai ke masyarakat, di situ butuh peran pemerintah yang lebih besar gitu. Bagaimana buku ini bisa sampai ke masyarakat dengan mudah gitu. Walaupun kita mungkin bisa melakukan misalkan melalui ya digitalisasi kegiatan ini gitu ya, tapi pemerintah itu dengan intervensi pembangunan internet sampai ke pelosok misalkan, ini menjadi tugas besar daripada pemerintah. Bahwa hadirnya buku ini juga harus kita maknai sebagai sebuah cermin, sebagaimana komunitas ini yang menyelenggarakan tadi dikatakan Pak Dudi sebagai potret kehidupan. Jadi ini adalah bagian dari dokumentasi budaya kita, karena di sini seluruh sisi kehidupan itu terdokumentasi di sini, dokumentasi budaya. Dan juga melalui buku ini juga menjadi media untuk pendistribusian ilmu pengetahuan. Jadi ada dua sisi, yang pertama dari sisi dokumentasi budaya, yang kedua transfer keilmuan dari seorang Teten yang memotret berbagai hal kepada masyarakat. Oleh karena itu tidak heran kalau yang namanya perpustakaan ya, perpustakaan itu kalau di Unpad masuknya ke fakultas komunikasi ya, kalau di Unpad itu. Tapi kalau di UI perpustakaan itu masuknya ke fakultas sastra dan budaya. Karena apa? Ini adalah bagian dari dokumentasi budaya. Kalau di Unpad ini bagian dari media untuk transfer ilmu pengetahuan, sarana komunikasi ilmu pengetahuan. Sehingga ada dua kebijakan seperti itu gitu. Tapi pada intinya sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang besar-besarnya pada semua pihak yang telah mendukung terbitnya buku ini, sehingga ini memberikan manfaat yang luar biasa. Terakhir dari saya, kalau filsuf sebelah mengatakan cogito ergo sum misalkan ya, saya berpikir saya ada, atau Karl Marx mengatakan saya belajar maka saya ada, maka untuk Teten Sudirman saya menulis maka saya ada. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Permasukan atas testimoni, dan kita bisa tahu bagaimana dinamika dunia cetak dan produksi
dalam situasi era revolusi teknologi informasi. Dan berikutnya adalah itu benar kan testimoni dari saksian dari Andri ES. Kami persilakan. Hatur nuhun. Saya sebetulnya kehabisan ini dari semua barusan itu sudah diborong semua dari mulai proses kreatif begitu ya. Karena saya juga menjadi saksi, Kang Teten Sudirman ini seorang pemirsa yang baik begitu. Jadi Kang Teten memulainya dari pemirsa, seorang pemirsa. Jadi sejak kabar priangan waktu itu terbit menjadi pembaca setia dan mendapat penghargaan malah gitu sebagai pembaca setia waktu itu. Saya juga menjadi saksi. Pak Teten pernah menjadi seorang pembaca setia dan penghargaan dari media. Waktu itu ada dan HP2SP waktu itu juga sebagai kantung apa ya, kantung penulis dan pembaca priangan waktu itu juga menggulirkan itu, termasuk ya diantaranya siapa nih gitu yang akan menjadi mendapatkan sebagai apa ya pembaca terbaik begitu. Tapi yang jelas Kang Teten Sudirman memulai dari pemirsa dan kemudian menjadi substansi literasi gitu. Jadi kesimpulannya Kang Teten ini sebagai orang yang literat, sebagai pemirsa, kemudian menyajikan begitu. Pembaca membuat surat pembaca, kemudian membukukan dan buku-bukunya dibaca begitu. Jadi ada proses yang indah sebetulnya ya. Dan ini adalah gerakan literasi yang konkret gitu. Jadi bisa menjadi semacam model sebetulnya. Karena dari 6 literasi dasar itu, literasi baca tulis gitu ya, digital, numerasi gitu, kemudian sains gitu ya, kewargaan, budaya dan kewargaan gitu. Di antaranya ini semua dapat tuh. Kang Teten menjadi pembaca setia sejak priangan terbit 15 Mei 1999, kemudian 2005 itu mulai aktif menulis dan diawali dari surat pembaca gitu. Jadi ada semacam ini ya proses gitu. Nah dari sana rupanya semakin terasah begitu karena secara perlahan ya menjadi pemirsa pembaca, jadi banyak kata juga di sini tersimpan kemudian disajikan kembali, dan itu sebetulnya ya spiritnya literasi, memirsa dan menyajikan begitu, mendengar dan berbicara gitu, membaca dan menulis begitu. Kalau di era digital sekarang ya kita jadi pemirsa, jadi penonton, kemudian menyajikan, bikin tontonan gitu. Jadi sebetulnya proses kreatif itu ya konkret, nyata, menggambarkan bahwa Kang Teten adalah seorang yang literat. Jadi kalau ada legislator, ini adalah literator gitu ya, literator yang baik begitu. Rupanya cukup 7 menit ya. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita telah berada di akhir acara sesi 1 peluncuran yang diisi dengan testimoni dari kerabat, rekan dan sebagainya. Mudah-mudahan buku ini menjadi satu kita berangkat dan melihat meneropong ke depan. Temanya sangat hangat, otonomi daerah hati, dan kita akan hajar untuk memilih kepala daerah di bulan November nanti. Jadi kita rehat dulu untuk istirahat, bertemu lagi di sesi 2 dengan tema menukik langsung ke otonomi daerah setengah hati. Sampai bertemu di sesi 2. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.